Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Ananda, kita berjumpa lagi pelajaran IPA pertemuan kedua. Nah, kali ini kita akan bahas materi tekanan pada jenis zat yang lain, yaitu zat cair dan zat gas. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas tekanan yang terjadi pada zat padat ya. Nah, juga minggu lalu Ananda sudah mempelajari konsep tekanan. Jadi tekanan itu dipengaruhi oleh dua faktor ya. Yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua adalah gaya ya. Gaya dorong atau gaya tarik. Ya, di sini contohnya sudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang terjadi tekanan yang terjadi pada kaki angsa dan kaki bebek. Nah, siapa yang memiliki tekanan yang lebih kecil? Nah, tekanan lebih kecil akan diperoleh oleh bebek atau angsa karena dia memiliki kaki dengan permukaan yang luas. Akibatnya apa? Gaya tekannya akan semakin kecil. Efeknya apa? Maka ketika dia mencari makan di lumpur, maka dia tidak akan terperosok ke dalam lumpur. Jadi ketahanan dia untuk berada di permukaan itu lebih stabil. Sedangkan ayam dia tidak memiliki selaput dan dia memiliki gaya tekan yang lebih besar karena dia memiliki permukaan yang kecil. Nah, dapat disimpulkan bahwa tekanan itu terjadi akibat adanya gaya dorong yang juga dipengaruhi oleh luas permukaan bidang. Nah, kemarin juga Ananda sudah mencoba ya membayangkan percobaan aktivitas 71 untuk tekanan pada benda padat atau zat padat. Nah, di sini kan katanya 2 buah plastisin atau tanah liat atau tepung terigu yang sering dijadikan play-doh itu ya untuk mainan anak bayi itu. Nah, di situ juga ada 2 keping uang logam. Nah, di sini dibuat variasi ya. Variabelnya adalah posisi si uang logamnya. Satu diposisikan berdiri atau vertikal, yang satu lagi horizontal atau direbahkan di permukaan tanah liatnya tadi atau tepung terigu yang tadi ya. Jadi yang pertama itu Ananda disuruh memberi dorongan kepada kedua uang logam dengan besar dorongan atau kekuatan yang sama. Ya, jadi gaya dorong itu berasal dari mana? Cukup dari jari kita saja, ya kan? Jadi kita bisa mengira-ngira besarnya dorongan dengan kedua jari itu ya. Kita letakkan jari tangan kita di atas 2 uang koin dengan posisi yang berbeda ini. Atau uang logam pun tadi ya. Lalu ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin, kemudian amati kedalaman bekas uang logam itu. Nah, kedalamannya yang diamati adalah kedalaman atau jejaknya ya. Setelah didorong, nah diamati dengan jari tadi, diamati posisi keduanya. Lalu siapkan kembali plastisin dan uang logam. Letakkan uang logam pada masing-masing plastisin dengan posisi vertikal. Nah, sekarang variasinya diubah. Jadi sekarang dibuat dengan vertikal. Ya, lalu diberi dorongan dengan gaya yang berbeda. Sekarang variabel yang diubah, variabel bebasnya adalah gaya. Yang pertama tadi variabel bebasnya adalah si uang logam. Jadi udah bisa ya membedakan mana variabel bebas dengan variabel tetap ya. Pelajaran kelas 1 sudah dipelajari. Nah, pada yang nomor 6 ini diubah. Jadi posisi uang logamnya sama-sama vertikal. Tetapi gayanya yang divariasikan, gayanya yang besar sama gayanya yang kecil. Yang terakhir, ambillah kedua uang logam tersebut dari plastisin, kemudian amati kedalaman bekas uang logam itu. Nah, kemarin Ibu periksa masih banyak jawabannya yang kurang tepat ya. Seharusnya kan sudah bisa dibayangkan
Kalau posisi vertikal di tanah liatnya lebih sederhana. Vertikal itu kan otomatis dia lebih tajam ya. Permukaannya, luas permukaan bidang uang logamnya itu kan kecil. Sedangkan ketika dia horizontal atau direbahkan, itu kan permukaannya menjadi lebar seperti selaput kaki pada bebek atau angsa. Ya. Nah, ketika kita beri dorongan atau gaya pada jari kita dengan jari kita, jadi otomatis gaya tekannya atau tekanan yang dihasilkan yang lebih besar yang mana? Ya, yang vertikal. Jadi nomor 1, posisi uang logam yang manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya bekerja yang lebih kecil? Oh, yang ditanya yang nomor 1, posisi uang logam mana yang memiliki luas permukaan pijakan yang lebih kecil? Jawabannya apa? Luas pijakan yang lebih kecil. Jadi otomatis sih yang vertikal. Ada juga yang jawab horizontal. Ya. Yang horizontal itu dia akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil karena permukaannya besar ya, berbanding terbalik ya. Jadi kalau tekanan ingin dihasilkan besar, luas permukaan harus kecil, gaya dorong besar. Ya, jadi tekanan dan luas permukaan tuh berbanding terbalik dan gaya juga berbanding terbalik dengan luas permukaan ya. Sedangkan tekanan dan gaya itu berbanding lurus. Yang kedua, ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan gaya yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Nah, otomatis yang vertikal. Mengapa demikian? Karena luas permukaan yang vertikal itu lebih kecil. Akibatnya tekanannya akan semakin besar, ya. Yang ketiga, ketika kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal tetapi dengan besar dorongan gaya yang berbeda, uang logam yang manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, berarti uang logam sudah dibuat posisi vertikal keduanya, tetapi gayanya yang divariasikan. Otomatis yang akan menancap lebih dalam atau bekasnya lebih dalam adalah yang vertikal dengan gaya dorong yang besar, ya. Yang keempat, bekas pada plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Yang lebih besar apa? Yang luas permukaannya kecil atau yang diletakkan secara vertikal lalu diberi gaya dorong yang besar. Nah, itu jawabannya. Jadi kesimpulannya apa? Konsep tekanan akan dihasilkan besar jika gaya dorong besar, luas permukaan kecil. Ya, ingat ya. Tekanan akan dihasilkan besar jika gaya dorongnya besar tetapi luas permukaannya kecil. Sebaliknya, tekanan akan kecil jika gaya dorongnya kecil, permukaannya besar. Atau gaya dorongnya besar, permukaannya juga besar. Ya. Itu hanya tidak akan signifikan jika dibandingkan dengan gayanya juga besar, gayanya kecil dengan luas permukaannya yang kecil, ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai ini ya, satu lagi. Di sini cara menghitung besar tekanan. Anda dapat perhatikan rumus ya di sini. Jadi ingat ya, kalau tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan, tetapi berbanding lurus dengan gaya, ya.
Begitu pula gaya berbanding terbalik juga dengan nilai luas permukaannya. Di sini rumusnya adalah P sama dengan F per A. P itu tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat. F adalah gaya atau Newton, A sama dengan luas bidang atau meter kuadrat ya. Nah, di sini kan kita baca tekanan sama dengan gaya berbanding luas permukaan. Nah, itu cara bacanya ya. Tekanan sama dengan gaya berbanding luas permukaan. Tekanan akan dihasilkan besar jika gaya dorong besar, permukaan kecil. Tekanan akan dihasilkan kecil jika gaya dorong kecil, permukaan besar. Terbalik ya. Nah, ini materi untuk tekanan zat cair. Nah, kita di sini akan melakukan percobaan yang ada di modul ya. Simak video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.